Hai Hai guys, guys, balik lagi sama kita berdua, saya Angkasa dan juga. saya Nike. Jadi di sini kita akan ngebahas mengenai suatu hal yang dirasain sama orang-orang, terutama remaja Remaja-remaja yang beranjak, beranjak ke dewasa terutama kita berdua pun juga. sering Ya, merasakan. karena wajar sih hal itu Iya, dirasain, nggak apalagi mungkin enggak. apalagi anak-anak yang baru-baru remaja pasti ngalamin kok, Kayak wajar. culture shock. Terus konteksnya adalah insecure. Keren keren. Nah, jadi insecure itu sebenarnya tuh ada beberapa yang sebenarnya kayak nggak apa-apa, sama kayak ada plus dan minusnya. Jadi kayak minusnya ini, plusnya ini nanti akan kita bahas. Terus kalau dari lu sendiri, ada nggak kayak pengalaman pribadi atau pengalaman dari orang-orang sekitar yang sampai notice nih kalau sama lu kalau dia tuh insecure-nya tuh karena ini gitu. Sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi sih banyak ya, termasuk diriku sendiri, gue juga pernah ngalamin. Apalagi ya orang-orang di sekitar gue, cuman pasti banyak banget yang kalau misalkan lagi di jalan tuh kayak ngerasa insecure gitu kan, kayak ih dia lebih putih dari gue insecure nih, malu terus kayak ngerasa jelek, kayak gue teman deh atau enggak gue gendutan deh. Apalagi Betul. kalau lagi misalkan kita lagi kayak nongkrong terus kita kayak pengen foto-foto gitu kan, kebanyakan kayak tutupin dong muka Iya, gue kok jelek kayak kecil banget, banget, gue kayak terutama insecure. kayak fisik biasanya ya. Iya, lebih kepada fisik sih daripada materi atau enggak yang Ya, lain-lain. karena fisik kayak lebih terlihat dari luar daripada kan kalau materi kan kayak dari dalam. Jadi kayak orang nggak Iya. tahu gitu, Kalau nggak fisik terlalu pasti tahu. banyak banget. Ada yang sampai berlebihan. Jadi kalau setiap kita foto nongkrong gitu, mukanya dia tuh selalu nggak kelihatan karena dia merasa insecure. Jadi kalau foto mukanya dia doang yang nggak kelihatan, kayak Iya benar. selalu ditutupin kayak Karena gitu-gitu. malu, Heeh. nggak percaya diri, minder kalau harus apa namanya, kalau harus kayak di post dengan Iya, kayak tapi gitu. ada juga sih, diri gue sendiri pun juga kadang-kadang suka insecure Oh, karena kan banyak bukan banyak ya, maksudnya kadang-kadang di orang-orang di sekitar gue juga kayak kadang-kadang omongannya suka kadang-kadang kayak kok lu gendutan sih, kok lu begini sih, kalau begitu kayak gitu. Jadi kitanya merasa kayak ih emang kita bener ya kayak gitu. yang bikin diri kita tuh jadi kayak nggak pede buat kayak keluar atau bahkan ketemu orang. Iya. Menurut lo sendiri gimana? Ada pengalaman pribadi nggak? Ada tentunya dong. Mau apa tuh kak? Boleh diceritakan? Ya. Oh ya, biasanya tuh karena berat badan sih, nggak sih? Iya, nggak usah gitu dong, berat badannya nggak usah ke gue. Enggak sih, emang iya kan gue harus menoleh sambil Iya, berbicara. iya, iya. Itu kayak temen gue kemarin sempet ketemu juga sama dia, kayak eh dia ketemu sama orang yang gak dikenal, kayak intinya dia kayak di Nggak usah disebut nama. kampus, di tempat dia, intinya dia di tempat dia menempuh pendidikan ya. Iya. Dia kayak mau ke parkiran terus eh, nggak dikenal orang gitu, orang nggak dikenal, terus kayak ngomong kayak kok kurus banget sih, kayak bukan mahasiswa, kayak anak kecil, terus kayak makan dong yang banyak, pokoknya yang kayak jatuhnya tuh negatif bukan positif gitu. Kayak orang nggak dikenal cuy, masa Iya, ngomong maksudnya kayak gitu. banyak tahu yang kayak gitu-gitu, apalagi orang-orang mulut-mulut netizen ini tidak bisa disaring dengan benar ya kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang suka mikir kayak terus Sok gue paling harus masa benar. ngikutin omongan lo, gue harus kayak gini padahal kan gue yang ngejalanin kehidupan gue ntar gimana. Iya betul. Nggak harus sesuai dengan omongan orang-orang, gue harus terlihat indah di mata lo doang gitu kan, nggak kayak gitu. Dan juga kayak walaupun mau kita malu atau ngerasa nggak percaya diri, terutama kayak yang kita bahas ini itu berat badan itu, kayak selama dia masih makan, masih ada usaha buat ngelakuin, entah mau jadi gemuk entah mau jadi kurus, kayak nggak apa-apa nggak sih, Iya, kecuali kayak dia wajar. males-malesan. Kecuali Itu dia baru mau punya keinginan tapi nggak ada usaha, itu baru kayak itu patut untuk direvisi lagi, mungkin butuh diruqyah atau betul. gimana.
Karena ya buat apa lu ngerasa insecure, cuman ada niat doang pengen berubah, pengen lebih, gue bisa kok lebih dari apa yang lu omongin, tapi nggak ada usaha sama sekali tuh ya buat apa. Cuman lebih baik lu nggak usah ada niat tapi lu bisa ngelakuin solusinya cara yang terbaik. Gue bisa lebih baik kayak gitu, lebih baik dari membuktikan dengan cara, maksudnya kelakuan atau enggak dari cara lu Ini memperlihatkan ada kepada gerak orang lah, gitulah. ada gerakan lah gitu, jangan cuma Jangan kayak niat-niat stuck. ngomong doang. Iya. Kayak gitu-gitu. Tapi nggak melakukan hal-hal itu. Dan oh ya, dan sebenarnya kan karena insecure itu banyak ya, bukan kayak cuma tentang fisik aja. Biasanya kayak pencapaian orang lain, kehebatan orang lain pun biasanya suka tuh di insecurein, kayak ngerasa minder. Kayak misalnya contoh kayak umur kita sama loh, tapi kok dia dengan umur yang sama kayak gue, kok dia bisa beli ini ya dengan usaha dan kerja kerasnya dia, sedangkan gue kok nggak bisa gitu. Sebenarnya kayak ya nggak apa-apa, kita punya kayak prosesnya masing-masing, jadi kayak nggak perlu membandingkan diri kita sama diri orang lain gitu. Yang penting kayak kita masih berada di jalan yang benar, kayak positif, dan apa ya, kayak ya udah pasti akan berubah, tapi nanti kita tetap usaha dulu walaupun nggak secepat dia. Kalau menurut gue pribadi, cara ngatasin insecure itu sebenarnya ada banyak hal ya, cuma kayak menurut gue pribadi salah satunya itu adalah kayak kita berhenti ngelihat seseorang atau sesuatu yang bikin diri kita tuh ngerasa insecure. Kayak kita ngeliat postingan orang kayak cantik banget, cakep banget, keren banget, kece banget, tapi kayak kalau kita udah mulai ngerasa ih kok dia cantik, udah kita harus kayak minggat, jangan ngeliat itu lagi, karena supaya rasa insecure itu nggak muncul penuh gitu loh, masih kayak bisa diminimalisir dengan cara kita nggak ngelihat sepenuhnya tentang postingan orang lain yang bikin kita tuh insecure. Kalau menurut lo? Sebenarnya kalau cara buat ngatasin sih banyak ya, tergantung masing-masing, maksudnya lebih prefer tuh yang kemana. Cuman kayak dari diri gue sendiri kayak mungkin lebih gimana ya, jangan terlalu ngefokusin omongan kata-kata orang kayak oh lu kayak gini, lo kayak gini kayak gini. Lebih mikir aja ke yang nyaman di diri lo atau kayak gimana, terus kelebihan apa ya aja yang lo punya lo bisa tonjolin lebih buat bikin mereka tuh, lo jangan melihat dari kekurangan gue aja, gue juga punya kelebihan yang lebih gitu yang mungkin di diri gue ada cuman mungkin di diri lo kayak nggak ada, yang kayak gitu. Terus kayak mungkin sebenarnya rasa insecure itu menurut gue termasuk hal positif, ada positifnya juga, karena kalau orang-orang nggak insecure itu kayak dia jadi nggak tahu jati dirinya mereka tuh kayak gimana, kelebihan yang mereka punya tuh kayak gimana, belum tahu diri sendiri sesungguhnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Itu aja pembahasan kita kali ini mengenai topik insecure. Kalau ada kayak kesalahan kata atau ada kayak kata-kata yang kurang tepat, mungkin kayak bisa diperbaikin ya, supaya kita bisa tahu juga kayak mana yang salah dari kata-kata kita dalam bikin podcast ini gitu. Kalau emang ada yang bermanfaat ambil sisi baiknya, kalau emang nggak bermanfaat ya udah nggak usah didengerin ya. Itu dia cerita kita dari saya Anfasa dan juga teman saya. Oke, pamit undur diri, bye bye. See you Next video. ya. Bye bye.